materi kita sukses sejati, kita sudah belajar ada sukses yang palsu di situ. Jadi kalau kita melihat ini ada yang palsu, gimana sih cara kita supaya bisa dapat yang asli? Katanya salah satu mesti belajar learn to hate. Ya, belajar membenci yang palsu. Karena kalau kita tidak membenci kepalsuan, ya kita akan menerima atau mencintai kan gitu. Kita pada dasarnya orang yang lemah dan harus diproses tahap demi tahap, dan Tuhan tahu kayak ayatnya tidak, Tuhan tidak akan izin kita menjatuh dan melampaui dan tergeletak sendiri. Tapi dia harus izinkan kita ada proses sehingga kita punya iman baru bisa tambah solid, tambah percaya dalam situasi apapun. Mulailah dengan growing truth. Apa growing truth? Firman itu adalah dasar dari kebenaran. Ya, jika ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Basicnya tuh firman. Jangan lewatkan sukses sejati versus sukses palsu di KBC Rise Podcast Special Edition Sukses Sejati 2.0 Blended Learning hari Selasa 8 Maret 2022 pukul 19 waktu Indonesia Barat hanya di Rise Podcast Kingdom Business Community. We podcast with heart. Ya, Rise and Podcast Listeners, episode KBC Rise Podcast kali ini khusus menghadirkan materi-materi pembelajaran transformatif dari Sukses Sejati 2.0 Blended Learning Batch 4 yang telah diselenggarakan akhir Januari hingga Februari 2022 lalu, yang diikuti oleh ratusan peserta dari beragam latar belakang dunia usaha dan profesi yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Rangkaian sesi-sesi inspiratif Sukses Sejati Blended Learning menghadirkan top-rated speakers dengan beragam modul-modul kontekstual yang komprehensif dan dilaksanakan dalam format digital learning platforms. Tentunya ini akan sangat bermanfaat bagi Anda para pemimpin, pengusaha, dan profesional, utamanya untuk menjawab tantangan yang ada di tengah iklim perubahan yang terjadi di dunia bisnis dan profesi di masa pandemik saat ini, di era disrupsi saat ini, di era transformasi digital saat ini. Dan sesaat lagi kita akan menyaksikan inspirasi dan edukasi transformatif dari dua narasumber utama dan juga sharing session dalam ruang lingkup tema Sukses Sejati atau Sukses Palsu dari perspektif Kingdom Business Community Indonesia. Nilai-nilai, pola pikir, serta orientasi sukses sejati seperti apa yang mampu menghasilkan dampak permanen di lingkungan usaha Anda, bisnis Anda, profesi Anda, bahkan di marketplace, tentunya menjadi sangat-sangat penting. Namun sebelumnya kami ingin mengajak setiap Anda untuk subscribe YouTube channel Kingdom Business Community ini untuk mendapatkan update informasi dan program-program transformatif dari KBC Indonesia. Selamat menyaksikan. Ada sebuah buku klasik ya, judulnya The Road Less Traveled. Arti singkatnya, jalan yang tidak banyak orang mau lalui. Bukankah kita baca di firman, seringkali kalau sudah melakukan sesuatu, kita melihat di firman itu dikatakan jalan ke sorga itu bukan lebar loh Bapak Ibu, sempit. Ya, artinya nggak gampang, tidak mudah. Dan dalam buku ini, saya ingin tawarkan teman-teman di SSPL Angkatan 4 ini, khususnya di awal Januari, kita harus lihat persiapan kita di 2022 ini apa. Buku ini menawarkan kita sebuah perspektif yang bagus. Dia katakan gini, kalau semua kita, Bapak Ibu dari kelompok A, saya nggak tahu sampai kelompok P atau kelompok berapa ya, cukup banyak grupnya, kalau setiap grup, setiap anggota di grup SSBL ini benar-benar memahami, bukan cuma tahu, paham, dong, aha, itu memahami, bahwa hidup itu memang sulit. Begitu kita benar-benar menyadari dan menerimanya, maka hidup tidak lagi sulit. Ya, di program SSBL kita dalam konteks yang multi agama ada namanya versi umum. Ini ada pembicara yang pakai kursi roda namanya Pak Markus.
buat kita lihat hidup dia sulit, tapi dia udah bisa menerimanya, nggak lagi sulit, enteng aja. Karena begitu diterima kenyataan bahwa hidup itu sulit, maka hal tersebut tidak lagi menjadi hal penting. Persiapan 2022 ini, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, jangan takut susah. Orang yang takut susah itu kena sesuatu perubahan aja gelisah, nggak bisa tidur, stres. Karena dia pengen kontrol hidupnya. Di masa pandemi, apa Anda mau kontrol? Ya kita nggak tahu besok mau jadi seperti apa. Ekonom tengkurap semua, nggak berani keluarkan prediksi lagi seperti zaman sebelum pandemi. Semua nggak ada yang tahu. Ini kesempatan terbaik untuk merendahkan hati, untuk bergantung sama Tuhan kan. Banyak kesaksian di situ. Tapi gini, jangan takut susah lah. The low stress level. Kita lihat di Bali, saya baru kembali kemarin 2 minggu lalu ngisi seminar 200 orang, ada 1 orang kena positif Omikron, bubar satu grup ya, 3 meja hilang semua, di karantina. Saya ketemu dengan sopir di sana, dia bilang, Pak, perlu 6 bulan lalu ya saya pakai sopir yang sama. Ini kita udah nggak kuat Pak, udah 1,5 tahun tuh 6 bulan yang lalu begini Pak. Kalau sebulan lagi nggak pulih, saya nggak tahu ya bisa mati katanya Pak, nggak ada order, nggak ada omset lagi. Tapi 6 bulan berikut saya kemudian pakai dia 2 minggu lalu, dia masih hidup aja. Saya bilang, wah, ini masih semangat ya bro. Iya Pak, ya lama-lama kesulitan ini jadi biasa Pak. Ya kita lewatin aja hari demi hari, yang penting berjuang apa yang bisa. Jadi yuk kita jalani lewat perjalanan sukses sejati ini. Anda mungkin lagi banyak butuh solusi, lagi banyak cari network, lagi banyak cari ekosistem baru. Tapi sebelum semuanya itu kita dapatkan, kita belajar dulu ya bahwa kita harus punya mental yang baru ya, next level mentality ya. Kalau kemarin kami bahas dengan teman-teman, harus punya, kalau mau pergi ke tingkat berikutnya, going to the next level mentality-nya juga mesti ada ya, karena kita akan menghadapi kalau dalam pertandingan badminton ataupun olahraga, tambah masuk final, tambah sparring partner kita, lawan tanding kita tuh makin lihai, makin hebat ya. Jadi mentalitas kita juga mesti kuat. Yang terakhir sebelum saya masuk, perumpamaan analogi yang saya suka, kapal. Hidup ini kan kayak seperti kapal kan. Dan John Sheard berkata, kapal itu kelihatannya aman ya kalau ditambat di pinggiran pantai, tapi itu bukanlah tujuan kenapa kapal diciptakan. Sebuah kapal itu diciptakan untuk bisa bertahan menghadapi badai, gelombang di lautan seperti apapun supaya sampai ke tempat tujuan. Masa sih kalau kapal aja built-in-nya dibuat untuk menahan ombak, badai, hidup kita nggak yakin lebih berharga, lebih presisi buatan Tuhan untuk bisa mengatasi badai, untuk bisa menghadapi gelombang kehidupan ini. Makanya Anda melewati kan perjalanan di sukses sejati. Kapal kehidupan kita bergeser dari evaluasi dashboard kehidupan, bekerja sebagai ibadah, sampai kita harus memahami 6 harta kehidupan. Banyak sekali ya yang sudah Anda lewati. Luar biasa, ada kurang lebih berapa tuh? Setiap sesi ada 9 tantangan, 16 action, 9 action. Anda makan dan Anda jalani semuanya dengan luar biasa sekali ya. Nah sekarang what's next nih setelah kita belajar kapal kehidupan kita ini harus kita bawa untuk masuk ke tengah tempat pertandingan kita, yaitu tempat kerja, kehidupan kita sesungguhnya. Nah tadi kita sudah refleksi pengantar, sekarang saya ingin ingatkan Anda beberapa hal untuk masuk di dalam pendalaman materi ini. Di sebelah kanan layar Bapak Ibu, saya dapat foto sebenarnya. Orang-orang ahli yang bisa ngelihat barang palsu dan barang asli. Kelihatan mirip tapi tak sama, ada kodenya, ada caranya mereka bisa melihat. Semakin pintar mereka semakin bisa meniru sekarang, tapi yang asli juga makin pintar keluarkan teknik untuk membedakan. Dan kenapa saya mau tayangkan ini? Karena materi kita sukses sejati, kita sudah belajar ada sukses yang palsu di situ. Jadi kalau kita melihat ini ada yang palsu, gimana sih cara kita supaya bisa dapat yang asli? Katanya salah satu mesti belajar learn to hate. Ya, belajar membenci yang palsu. Karena kalau kita nggak membenci kepalsuan, ya kita akan menerima atau mencintai kan gitu. Jadi kenapa banyak orang bilang, ketemu orang munafik katanya, ngomong agama Tuhan tapi kelakuan begitu. Kita nggak cukup melabel orang seperti itu jagonya kita kritik sama menghakimi.
Tapi berani nggak kita mencintai keaslian? Kalau kita ketemu orang Kristen palsu, kalau kita ketemu ulama palsu, kalau kita ketemu tokoh spiritual Buddhis palsu, siapapun agamanya nggak ada yang jadi jaminan. Kaget nggak Bapak Ibu hari-hari ini mendengar tempat ibadah jadi tempat ibadah dan pendidikan jadi tempat paling aman buat predator seks anak. Itu lagi kebongkar di mana-mana sekarang. Dan survei mengatakan predator-predator seperti itu menyembunyikan dirinya di mana? Rumah ibadah, karena jarang orang berpikir, dan tempat pendidikan. Kita doakan supaya kepolisian beserta masyarakat, pemerintah bisa bahu-membahu mengungkap semua tindak kriminal ini dan tidak menghancurkan nasib generasi muda yang mereka dititipkan ke tempat-tempat ibadah dan mereka dititipkan ke pendidikan. Bukan berarti lalu kita jadi paranoid takut, tapi belajar jadi yang asli. Ayat ini kalau kita mau menyeimbangkan atau menyamakan frekuensi kita dengan Tuhan, karena Tuhan juga ngajarin. Ada yang bilang, Pak, kok ini program ini ngajarin kita benci? Bukan benci orang, benci perilakunya. Ya, kita harus membenci kepalsuan perilaku, kepalsuan karakter, kepalsuan sikap, kepalsuan pemahaman. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, baca dalam hati, bahkan 7 katanya yang menjadi kekejian bagi hati Tuhan. 1, mata sombong. Ya, jangan jumawa. Orang lain lagi susah, kita nggak ada empati, kita menonjolkan ya kemewahan, tidak ada empati berbagi, ingin eksis, itu mata sombong. Hati-hati dengan Instagram, dengan sosmed kita. Karena sudah banyak kita tahu, yang ada di sosmed itu kebanyakan mungkin fake, ya palsu, flexing kalau bahasa Pak Renal Kasal itu flexing. Pengen menonjolkan yang harmoninya, yang positifnya, padahal hidup itu nggak semuanya seperti itu, ya. Jadi jangan sampai kena itu, karena Tuhan benci yang namanya mata sombong. Ingin dilihat orang hebat, lidah dusta, tidak mengatakan kebenaran, tangannya menumpahkan darah orang tidak bersalah. Terjemahan hari gini apa? Bukan membunuh orang, tapi artinya Anda bisa termasuk dengan saya tanpa sadar bisa menumpahkan darah orang tidak bersalah, ya. Ketika ada orang yang harus kita bela, kita diamkan, kita tidak bantu. Ketika kita mengkambing hitamkan satu orang berbuat salah, semua kita anggap rata, ya, kita sama seperti itu. Di bisnis, hati yang membuat rencana yang jahat, ada nggak? Ya, demi keuntungan sesaat. Kaki yang segera lari menuju kejahatan. Saksi dusta yang menyemburkan kebohongan. Dan yang terakhir saya suka nih, yang menimbulkan pertengkaran saudara. Jadi kalau gara-gara kita banyak konflik atau kita hadir di mana terjadi konflik, ya berkacalah. Saya terima kasih banyak ya, banyak banget teman-teman yang saya baca di kesaksian, Pak saya ingin belajar, karena dengar kesaksian Pak Jun dari seorang Hitler ya, bagaimana dia bisa berbenah ya. Pak Jun udah ada di sini, saya nggak tahu sudah hadir nggak tadi, sudah saya minta untuk nanti siap-siap berbagi juga ya Pak Jun untuk cerita hidupnya ini ya. Dan kata-kata ini menohok sekali ya. Inti masalahnya sebenarnya kan hati itu. Kita banyak ngomong, ya saya begini karena situasi Pak. Saya marah karena situasi. Kita ini manusia pinter banyak aja bikin alasan, padahal bisa aja diresponi dengan teduh, bisa aja diresponi dengan senyum. Kenapa tidak memilih itu? Karena masalah hati. The heart of the matter is the matter of the heart. Program Sukses Sejati ini intinya kan ingin memberi ruang kepada setiap Bapak Ibu, teman-teman, di hatinya itu terbuka untuk ada evaluasi, untuk ada refleksi, untuk ada keputusan baru. Ya, apapun yang Anda baca di Genobi materi Sukses Sejati, kalau tidak turun ke hati, tidak menjadi sebuah keputusan, maka ini jadi nggak akan ada perubahan atau pergerakan apapun juga. Ya. Dan Amsal 4:23 bukankah ngomong dalam bahasa Inggrisnya bagus ya. Jagalah hatimu itu kalau Inggrisnya guard, ya bukan keep, tapi guard tuh kayak sebelah kanan. Hati itu kayak mesti punya banyak pasukan berlapis-lapis kalau perlu. Ya, yang main strategi game pasti tahu nih maksud saya kan.
kalau bikin benteng itu berlapis-lapis pasukan tembak, pasukan panah, pasukan bom mungkin. Loh, ya hati itu masih digituin. Kalau nggak tembus, panah api musuh itu tembus, karena itu yang paling sensitif. Guard your heart above all else. Ya, tadi ada sahabat saya Pak Mike, saya baca di Genobinya, dia bilang saya pernah kepahitan 30 atau berapa 20 tahun lalu ya, ada teman ngutang 30 juta nggak bayar, pahit hatinya sampai dia terima Tuhan dan akhirnya bisa berbenah berubah. Tapi terima kasih buat teman-teman yang lintas agama juga sudah hadir, walaupun ini diselenggarakan secara Kristiani, tapi message ini universal untuk kita semua. Ya, paling waktu kita berdoa, kita ada worship, penyanyi, Anda sesuaikan. Dan ini spirit yang bagus sekali karena kami bisa belajar dari Anda bisa belajar dari kita. Tapi kembali ke hati. Sudahkah kita melindungi, menjaga hati kita ya dengan segala upaya terbaik? Karena hal itu yang menjadi peta jalan kehidupan kita ke depannya. Sukses Sejati bukan sebuah program yang sekedar memberikan Anda yang namanya pengetahuan. Kesaksian yang ada, materi yang diberikan, quote yang disampaikan, pertanyaan yang diajukan lewat Genobi maupun dalam diskusi ini. Semuanya menolong kita untuk melihat kembali ke dalam hati kita. Saya tergerak untuk menitipkan ayat ini untuk Bapak Ibu sekalian ya. Markus 4 ayat 38, 41. Ini lucu banget ceritanya. Sama kayak kita lagi pandemi kena badai, anggaplah kita ini murid-murid atau pengiring Tuhan, pengikut Tuhan. Lalu dikatakan yang menariknya, dikatakan malah di tengah badai Yesus tidur katanya, rest. Guru, engkau tidak peduli sama kami binasa. Ya, tapi akhirnya setelah dibangunkan, Yesus pun bangun menghardik angin itu dan berkata, diam, ya tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Tapi Yesus berkata, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka ketakutan sekali sampai bilang, siapa gerangan orang ini? Udah tahu mereka ini gurunya mereka, tapi ketika buat mujizat kaget sendiri. Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun diperintahkan dan bisa taat kepadanya. Kiranya di pandemi ini, dengan kekuatan kebersamaan di dalam komunitas, Anda sudah bergabung dalam program ini, Anda tidak sendirian, ya. Yakin Tuhan itu sebenarnya ada di tengah badai. Mestinya ada Tuhan aja kita tenang. Cuman kita kan kalau nggak ngelihat nyata kayaknya panikan gitu. Dan ada sekelompok pemusik ya, musisi dari luar negeri yang mereka di tengah pandemi mengungkapkan lagu ayat ini dalam bentuk lagu keren banget. Tapi saya nggak punya waktu. Mungkin nanti 1 menit cuplikan saya kasih ya. Kalau nanti nggak keluar suaranya berarti Anda Google aja di YouTube banyak. Kelompoknya namanya The Porter's Gate. The Porter's Gate, Pak John masih ingat ya, minta saya waktu itu download Halo, salah satu grup musiknya itu, aplikasi tersebut untuk perenungan firman-Nya, ada kelompok The Porter's Gate. Lagunya keren banget tadi Matius itu. Dia bilang begini, dia bikin kalimatnya. Lagunya dibuat agak kekinian ya. Yesus, kapan sih bangun nih? Ya kan? When you gonna wake up and calm this raging sea? Kapan Tuhan kau bangun dan menenteramkan, mendiamkan badai ini? Tuhan Yesus, kapan engkau akan bangun? When you gonna wake up? Kok bisa Tuhan kau tidur ketika kami punya kebutuhan? Relevan banget kan? Di pandemi ini banyak orang berseru, berteriak, menjerit kepada Tuhan. Lalu di refnya begitu keren, dia bilang, seperti ayat tadi. Just one word. Hanya satu kata saja from the maker. And the waves be still. Kadang-kadang cuma butuh satu kejadian. Kadang-kadang cuma butuh satu pencerahan. Kadang-kadang cuma butuh satu kata untuk masuk ke dalam sanubari hati kita dan merubah hidup kita. Just one touch from the healer. Kadang-kadang butuh satu sentuhan saja dari Allah penyembuh kita dan semua jadi pulih kembali. Saya nggak tahu Bapak Ibu pengalaman 2021 roller coaster iman Anda seperti apa, ya. Tapi ini adalah dorongan untuk kita ketika masuk dalam program ini. Satu kebenaran di program Sukses Sejati. Satu kebenaran di program Pak Juwono bertumbuh dalam keuangan ilahi.
Satu kebenaran dalam sesi yang minggu depan, jangan sampai lost, Pak Paulus Bambang, build to bless, membangun perusahaan yang atau pekerjaan yang build to bless, dan pemimpin yang menjadi lead to bless. Jangan-jangan satu kebenaran di situ. Itu membuat titik balik dalam kehidupan kita. Sama seperti Pak Jun ketika ikut program ini, satu kebenaran itu merubah ya hidup dia. Dan karena waktu saya nggak puterin, nanti Anda cek aja ya lagunya ya, seperti ini. Tapi saya ingin tawarkan kepada teman-teman, coba lihat kata-kata satu kata ini. Tidak bisa saya dapatkan semuanya, tidak bisa saya tuliskan semuanya karena setiap situasi hidup Anda unik dan berbeda, ya. Tapi izinkan lewat program Sukses Sejati ini, Tuhan, tahun 2022 ini ada satu kata apa yang bisa merubah hidup saya, yang bisa membekali hidup saya. Buat seorang Pak Jun, hamba. Dia bukan pemilik. Itu merubah semua pola hidup dia. Ada beberapa orang yang mungkin sedang Tuhan ingatkan, listen. Terlalu berisik sosial media, terlalu berisik film-film, terlalu berisik pergaulan kita. Listen. Ada yang mungkin Tuhan lagi ingatkan, coba. Ya, coba. Jangan ketakutan tuh terlalu melingkupi kita sampai lumpuh kemampuan mencobanya. Pak Markus yang tadi saya cerita, salah satu tim di Kingdom Business Community, dia bilang, walaupun dia polio dan duduk di kursi roda, dia bilang, Pak Julian, kelumpuhan yang sebenarnya itu bukan di kaki, tapi di semangat. Saya nggak punya kaki, tapi semangat saya untuk mencoba hal baru tinggi. Sehingga saya bisa apapun juga. Orang saya bisa nyetir pada lumpuh. Saya bisa gambar desain. Karena saya nggak punya kaki, saya punya tangan. Jangan-jangan ada yang Tuhan lagi ingatkan tentang coba. Ada yang Tuhan ingatkan melangkah. Karena nggak pernah mulai-mulai. Bikin janjinya banyak banget. Komitmennya banyak banget. Nggak pernah mulai satu langkah. Ada yang Tuhan ingatkan tentang bersyukur. Ada yang Tuhan ingatkan tentang tenang. Apa satu kata yang bisa membekali Anda di 2022 ini? Temukan, doakan, hidupi, jalani. Jangan-jangan satu sentuhan Tuhan. Satu momen Tuhan membalikkan telapak tangan. Satu kejadian. Itu bisa merubah masa depan kita. Ketika di pandemi Anda merasa Tuhan gak ada, Tuhan tidur. Badai terus melanda. Jesus, when you gonna wake up? When you gonna wake up and calm this raging sea? Jesus, when you gonna wake up? When you gonna wake up? How can you sleep when we're in need? Just one word from the Maker, in all the ways be still. Just one touch from the Healer, and all will be made well. So Jesus, when you gonna wake up? When you gonna wake up and calm this raging sea? Jesus, when you gonna wake up? When you gonna wake up? How can you sleep when we're in need? Just one word from the Maker, and all the ways will be made still. Just one touch from the Healer, and all will be made well.
just one word from the Maker, and all the ways will be made still. Just one touch from the Healer, and all will be made well. Oke, saya ingin Anda ambil kesempatan sesi pertama ini menjadi doa pribadi. Tuhan, saya juga pengen dapat one word, satu kata. Kalau itu menjadi doa Anda, pejamkan mata kita semua dan katakan, Tuhan, saya juga mau dapat satu kata, one word yang dapat merubah hidup saya. Pembelajaran yang ada di Genobi ini banyak sekali inspirasi kata-kata. Just one word, satu kata saja Tuhan. Setiap sesi satu kata saja. Satu kebenaran saja. Mungkin puluhan kartu yang saya baca. Tapi satu kartu itu saja yang mengubah hidup saya. Kami minta itu Tuhan. Dan ada beberapa di antara teman-teman Bapak Ibu yang butuh sentuhan Tuhan. Yang butuh kesembuhan. Izinkan tangan Tuhan yang menyembuhkan itu. Just one touch. Sembuh. Oleh Sang Penyembuh. Yang mungkin pernah seperti tadi saya cerita sahabat saya Pak Mike pernah kepahitan. Just one touch. Let go. Relakan. Yang membutuhkan sentuhan ketenangan karena begitu panik sudah 2 tahun pandemi ini. Tenang, semua dunia ngalami bukan kita aja. Banyak orang lebih susah dari kita. Minta di minggu ini, di bulan ini, di tahun ini. Dan katakan ya Tuhan, just one word, just one touch, and all will be made well. Semua baik adanya. Jadi baik. Terima kasih. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur lewat pendalaman hari ini. Kami dikuatkan kembali Tuhan. Amin. Ya, Rise Rain Podcast Listeners, testimoni dalam sharing session yang akan kita saksikan berikut ini akan menjadi salah satu motivasi, inspirasi yang akan membantu Anda untuk semakin memahami motivasi dan tujuan yang benar dari sukses sejati yang ingin Anda raih dalam bisnis maupun karir Anda. Hal-hal yang berkaitan dengan resiliensi, persistensi, serta keberanian untuk menemukan makna sukses yang sejati ternyata bukanlah sebuah target pencapaian semata, tapi merupakan fondasi utama tentang sukses sejati seperti apa yang Anda harus miliki dalam bisnis, karir, dan daily life Anda. Seperti apa lengkapnya? Mari kita simak bersama. Di dalam pembelajaran program Sukses Sejati ini, satu kata apa Pak Jun? Mungkin saya tadi tebak-tebak, tapi mungkin ada hal lain yang Pak Jun diingatkan dan itu bisa merubah habit seorang Pak Junedi yang tadinya banyak orang sulit mengendalikan amarah, sekarang menjadi lebih teduh. Ya, karena dulu saya memposisikan saya sebagai bos, pemilik. Karena saya bos, pemilik di usaha, ya otomatis saya punya tingkah laku pun sebagai bos. Ya. Semenjak saya ikut di camp Sukses Sejati ini 23 Agustus 2009, di mana sampai hari ini saya tidak akan lupa, itu hari adalah hari kebenaran yang terakhir yang saya terima dari Tuhan yang mengubah seluruh hidup saya. Ya, karena saya sudah mematakan posisi bos itu menjadi hamba, barulah bisa rahmat Tuhan yang lain tuh bisa turun dan saya dapatkan. Rahmat apa? Satu, kedamaian. Karena dulu saya bos, kalau bos kan menuntut.
Menuntut apa? Menuntut dihormati, dilayani. Jadi posisinya tuh benar di atas, bukan jadi hamba. Nah, semenjak saya rubah menjadi hamba, ya sudah, saya jadi lebih tenang. Karena saya tidak menuntut lagi dihormati, disapa, whatever, ya. Jadi saya lebih bisa mengendalikan karena ya itu merendahkan hati dulu ya nomor satu. Dan juga ternyata Tuhan juga kasih firman-Nya, ya ternyata setahu saya di firman Tuhan itu Yesus cuma pernah sekali mengatakan begini, belajarlah dari aku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Kayaknya cuma itu kali ya, Yesus bilang, belajarlah dari aku. Kayak nggak pernah lagi di tempat lain dia bilang suruh belajar dari aku. Dan ini dua karakter ya, tadi kan kita juga mengenai karakter ya. Karakter ilahi. Dan ternyata, oh Yesus mau kita lemah lembut dan rendah hati. Nah itulah pegangan saya ya. Pertama posisi, bos, jadi hamba. Dua, belajarlah karakter Yesus. Sehingga damai sejahtera Tuhan yang melampauin segala akal budi bisa menyertai kita dan menjaga hati kita dan pikiran kita. Itu bro. Dan waktu Pak Jun cerita itu sebenarnya banyak sekali mutiara yang Anda bisa dapatkan ya di dalam Gnobi-nya. Pelajaran waktu Pak Jun cerita masing-masing harta. Mungkin teman-teman udah dengar kesekian saya di Gnobi. Saya 2009 ya, waktu itu saya lagi susah banget hidup dalam minus. Ternyata Tuhan, wah kayak tadi, just one word, just one touch, itu bisa balik dari rugi atau kurang 50 miliar jadi plus 50 miliar, itu terjadi di hidup saya, seketika gitu aja. Tapi itu udah berkali-kali, jadi 2009 babak belur, 2014, 16 lagi, babak belur, tapi seketika juga dipulihkan. 2019 akhirnya saya diserahkan kepada orang lain juga, bisnis yang Tuhan pulihkan, tapi ternyata kalau reflect balik, ternyata untung saya serahkan kepada pihak lain 2009 Mei. Kalau itu saya pertahan, can you imagine sekarang bagaimana? Terus Tuhan buka lagi jalan 2020 Januari. Waktu itu saya pikir, wow menarik, Tuhan buka jalan baru, ada bisnis baru lagi. Baru mulai 2 bulan. Pandemik, sampai sekarang pun sudah 2 kali Tuhan bekerja lagi di hidup saya. Kenapa saya mesti cerita ini semua? Karena iman kita itu adalah iman proses. Kita pada dasarnya orang yang lemah. Dan harus diproses tahap demi tahap. Dan Tuhan tahu, kayak ayatnya Tuhan tidak akan izin kita menjatuh dan melampaui dan tergeletak sendiri. Tapi dia harus izinkan kita ada proses. Sehingga kita punya iman baru bisa tambah solid. Tambah percaya dalam situasi apapun. Ya, nggak bisa overnight. Nah itulah kenapa saya sebenarnya sekarang juga hidup dalam masih susah. Ya, bisnis tinggal dari projection cuma 20%, tapi tetap masih bisa melayanin dengan damai, sukacita. Dan puji Tuhannya istri saya juga sama, kita bersama-sama dilatih dan diproses sehingga kepercayaan kita, iman kita lebih kuat dan kemurnian juga ya. Karena sering manusia ini banyak palsunya ya. Ya di mulut, di tindakan, bilangnya ABC, tapi ternyata pada dasarnya ya nggak begitu. Dan terakhir mungkin adalah kita harus benar-benar pegang apa yang kita percaya. Ya di syahadat kalau masih ingat ya. Aku percaya, dan di akhirnya adalah hidup yang kekal. Ingat syahadat, aku percaya diawalin. Tapi di akhirnya kehidupan yang kekal. Jadi hidup di dunia ini bukan tujuan kita. Kalau tujuan kita hidup di dunia ini untuk mencari kemakmuran, kesuksesan, kesejahteraan, ya kita salah ya kayaknya ya. Karena tujuan kita di sini adalah persiapan kita untuk menuju hidup yang kekal. Persiapan apa? Iman, percaya, pertobatan. Nah, ya. Itulah sehingga saya bisa kuat. Pak Jun, sebenarnya yang Pak Jun tadi sudah konfirmasi adalah yang kita tadi baca di awal juga ya teman-teman ya, bahwa pilihan menjalani sukses sejati ini bukan pilihan gampang. Lagi pandemi malah suruh belajar untuk hidup sukses sejati seimbang dalam 6 harta. Tapi ya memang begitu. Tapi kalau kita anggap ini bukan kesulitan lagi, ini bisa kita terima jadi hal nggak penting kayak Pak Jun, ya biasa aja lah, tutup bisnis, besok buka lagi. Buka kena pandemi, ya lihat aja katanya jalan itu. Saya senang tadi kata kuncinya ya, one word-nya itu iman yang
iman proses. Ya, iman yang melewati sebuah proses gitu. Ini kan menarik, bukan iman yang instan. Ya. Jadi terima kasih tadi sudah sharing. Ya, Riser and Podcast listeners, di masa pandemik saat ini, di tengah segala tantangan dan kendala yang begitu kompleks, penting sekali untuk memastikan keputusan-keputusan yang Anda pilih, yang Anda ambil, tidak hanya berdampak secara temporer atau instan, atau untuk memilih jalan pintas dalam menuju kesuksesan. Sesi berikut yang akan kita saksikan akan membekali Anda mulai dari bagaimana mengidentifikasi peluang bisnis di masa pandemi, juga financial check-up, serta bagaimana pengelolaan keuangan, dan bagaimana cara Anda menjalani proses yang sesungguhnya untuk menuju sukses yang sejati. Dan ini akan membantu Anda untuk dapat mengambil keputusan-keputusan bagaimana untuk bertumbuh dalam nilai-nilai kebenaran, kompetensi, dan bertumbuh dalam kepedulian untuk sesama, sehingga bisnis maupun karir Anda benar-benar dapat berdampak bagi banyak orang dan berorientasi pada pembangunan kapasitas SDM di lingkungan bisnis, komunitas, profesi, bahkan di marketplace. Seperti apa proses yang Anda bisa lalui, yang Anda bisa pilih untuk meraih sukses sejati dan mengalami transformasi yang berdampak? Mari kita saksikan bersama. Waktu kita posisinya di titik nol, bahkan minus sekalipun, kalau arah kita grow-nya itu benar, yaitu ke arah God Center, ke atas, pasti Bapak Ibu ya, pertumbuhan itu akan terjadi. Bertahap nggak masalah, mulai dari pribadi, keluarga dulu ya dijangkau, tapi lingkungan akan merasakan. Konon Pak Nusret tadi punya care di bidang pendidikan, jadi dia juga masuk ke pendidikan. Nah, berbaginya di situ. Nah, kita mau jadi berkat, mulailah dari lingkaran paling dalam. Bagaimana tadi praktek membenahi perusahaan kita. Banyak perusahaan hari ini terpuruk, yes, no problem. Tapi karena pencatatannya kurang baik, maka itu jadi problem sebenarnya. Kalau kita tahu di mana letak kebocorannya, mirip kalau bisnis itu ibarat kapal, Bapak Ibu ya. Kalau ada lubang kebocoran di kapal kita, pasti air masuk. Setuju ya, Bapak Ibu ya? Nah, apa yang harus dilakukan? Banyak orang waktu air masuk ke kapal, itu sibuk ambil ember, buang airnya keluar. Tidak menyelesaikan masalah utamanya. Nah, yang benar gimana? Cari titik lubangnya. Di mana lubang sehingga kita tutup atau tambal kebocorannya pasti berhenti. Baru kita bicara bagaimana buang air yang sudah ada di dalam. Jangan dibalik. Ya, Bapak Ibu ya. Karena kita banyak orang setengah mati, kerja setengah mati. Karena pencatatannya tidak jelas, tidak bisa diukur, dan tidak ketahuan di mana dia bocor. So simple, kalaupun buku kita nggak benar, yang nyatetnya belum tertib, Bapak Ibu. Simpelnya begini, ini mirip rumus balancing. Kalau ya omset kita turun, tapi utangnya naik, itu pasti ada bocor. Nah, tinggal carilah bocornya di mana. Jangan tunggu tenggelam, Bapak Ibu. Terus kebocoran kapal bisnis keluarga, jangan nyeret ke kapal bisnis sama keluarga ini, jangan saling mempengaruhi, jangan sampai nyeret, Bapak Ibu ya. Maka bikinlah jarak atau distancing antara keluarga dan bisnis. Bisnis boleh gagal, keluarga tidak boleh gagal. Kita udah belajar di sesi 1 ya. Balancingnya salah satunya di situ. Nah, ini juga sesuatu yang banyak orang lupa. Karena saking semangatnya, semua tabungan cemplungin ke bisnis. Berapa deposito? Wah, saya dengar bank terbesar hari ini cuma ngasih 1,9% per annum, potong pajak 20. Ya, bocuan katanya. Mending cemplungin semua ke bisnis, karena put your egg in one basket. Once your eggs broken, ya all the eggs, ya, basketnya jatuh, ya all the eggs broken. Benar ya, Bapak Ibu? Kita mesti bikin financial distancing. Nah, ini poin-poin yang mungkin nanti kita pelajari next term. Ada Kingdom Financial, ada Gleam ya. Bagaimana kita memperbaiki sesuatu yang hari ini mungkin kita mau tahu tempat kebocoran kita di mana. Saya mau share satu kebenaran firman ya. Ini
semua orang tahu kisah karena ini ada di sejarah. Kisahnya adalah waktu itu orang Israel ada di tanah Mesir. Ya, kenapa? Ya saya nggak bicara ke sana. Mereka asalnya ada di tanah namanya Kanaan, itu daerah sekitar ini ya. Saya coret. Satu hari mereka ada di tanah Mesir, tapi tanahnya subur nih karena di delta ini Goshen. Ya, mereka hidup di situ diberkati. Tapi karena satu dan lain hal, kisahnya panjang ya, dan akhirnya orang Israel menjadi budak di tanah Mesir. Dan Tuhan mau mereka kembali, return to Eden, ya, kembali ke tanah perjanjiannya Tuhan. Bagaimana caranya? Akhirnya Tuhan memimpin satu perjalanan yang dari ketemu dengan Firaun, Raja Mesir. Musa membawa umat ini, waktu itu 2 juta lebih, yang selama 430 tahun, kita baru 2 tahun pandemi Bapak Ibu ya, 430 tahun menjadi budak di Mesir. Mereka mesti pulang, mesti kembali ya, return, mesti grow ya, bertumbuh ke arah yang benar. Nah, firman-Nya waktu itu habis ketemu dengan Firaun diizinkan, Keluaran 13 ayat 17 saya bacakan ya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Bapak Ibu, kalau kita lihat ini, kalau jalan kaki aja, zaman dulu nggak ada pesawat ya Bapak Ibu ya, jalan kaki, kalau dari tempatnya Ramses diizinkan pulang menuju ke yang saya lingkari di kanan, tanah Kanaan di sini, itu jalan paling dekat tuh di sini, turun lewat Filistin di sini. Ini perjalanan jalan kaki 10 hari kira-kira. Tapi Tuhan tidak menuntun mereka, walaupun jalan itu jalan yang paling dekat. That's why kita harus belajar di dalam kebenaran. Nanti kita akan bicara 3 pertumbuhan yang grow in truth. Tidak ada shortcut. Saya banyak mentor selama pandemi, orang-orang yang problem di bidang kartu kredit dan pinjol. 2 tahun ini hampir 200 ada yang di Indonesia, mulai timur, Medan, sampai Papua. Ada yang juga yang di Afrika, orang Indonesia yang di Afrika, di Filipina yang problem Bapak Ibu. Ketemu hampir tiap Rebo, kita Zoom ya, pantau. Saya memberikan 9 langkah keluar dari jerat utang. Ini pelayanan saya karena passion saya di sana. Nah, beberapa pertanyaan mereka, Pak, kenapa 9, Pak? Ada nggak jalannya cuma 2? Jalannya cuma 3. Saya bilang, sayangnya belum ada jalan pintas. Dari 200 mungkin cuma separuh, nggak sampai. Sekitar 60 yang kita wisuda lulus karena 4 angkatan, dan tahun ini kita buka angkatan yang kelima, Bapak Ibu. Setiap angkatan kira-kira 40 orang. Banyak orang yang nggak tahan. Karena apa? Saya pikir kalau saya di mentor, berapa utang lu? Gue bayarin. Emang saya sinterklas Bapak Ibu ya. Dan bahaya banget kalau mereka mendapat jawaban doa mereka dari saya. Wah, saya kualat. Nanti mereka nggak berdoa kepada Tuhan yang namanya Yesus. Nanti Tuhannya jadi Juhono. Repot saya. Nggak boleh Bapak Ibu. Tapi saya mendampingi, menuntun. Nah inilah, Allah tidak menuntun melalui jalan ke negeri yang shortcut. Why? Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan. Mereka akan kembali ke Mesir. Bukan return to Eden, tapi return to Edan, Bapak Ibu. Ini yang Tuhan tidak mau kita kembali ke situ. Kenapa? Karena mereka nggak siap. Tanah Kanaan ini udah dikuasai oleh raksasa-raksasa, bangsa-bangsa yang sangar-sangar, Bapak Ibu. Dan kalau mereka nggak siap perang, ini 430 tahun, mentalnya nggak dapat. Mentalnya itu budak. Cuman diajarin begitu, disuruh di ini dan itu, suruh nurut, nggak boleh nanya, dan seterusnya. Mental inilah yang mau kita perbaiki. Kalau kita bertumbuh dalam keuangan, Bapak Ibu, mungkin Tuhan sanggup untuk berkati kita sesaat. Mudah bagi Tuhan, mujizat terjadi. Tapi mujizat keuangan, kalau kita baca Alkitab, buka Alkitab, belum pernah terjadi seperti mujizat orang yang mati bangkit, Lazarus bangkit. Cuma berkata Lazarus bangkit atau sembuh ya, masuk kolam Siloam sembuh. No. Kalau mujizat keuangan selalu Tuhan pakai namanya effort. Itu ada bagian kita, ada bagian Tuhan yang harus dilakukan. Kenapa Tuhan? Waktu saya berpikir, waktu mujizat pertama, air menjadi anggur di Kana, Tuhan tidak sederhana bilang begini aja.
kan anggurnya habis ya, tamu-tamu masih banyak. Jadi waktu itu Ibunda Yesus Maria berkata, "Nah, ini anggur habis. Bagaimana, bisa dibantu nggak?" Bisa nggak Yesus cuma berkata begini, galon yang kosong, ya, dalam nama Tuhan Allah penuh anggur. Bisa Bapak Ibu, sangat bisa. Allah Maha Kuasa. Tapi kenapa mereka diminta tuangkan air ke dalam tempayan? Baru tempayan itu waktu dicedok jadi anggur. Ada part of us yang harus saya lakukan. Ini training menghadapi peperangan. Bapak Ibu mau bangkit, siap perang. Makanya baju-baju tadi yang dipakai oleh narasumber yang lain itu baju perang. Hari ini saya nggak pakai baju perang, saya menemani aja. Ya, biarkan Pak Julian yang berperang di situ. Kan tadi katanya guard, ya. Bagaimana mengawal perjalanan, bagian saya mengarahkan aja. Perjalanan ini jadi panjang, akhirnya 40 tahun Bapak Ibu. Karena Pak, lewat jalur yang ungu. Ini ya, terpaksa turun ke bawah, nyebrangin Laut Merah. Sebenarnya nggak perlu nyebrang Laut Merah di sini. Di atas bisa kok lewat darat ya. Karena apa? Butuh pengalaman ya, butuh iman. Perjalanannya lewat bawah dulu, udah mulai naik ke atas nih. Diputar lagi satu putaran di sini. Bapak Ibu udah deket loh. Muter lagi ke kanan, balik, akhirnya masuk nyebrangnya Sungai Yordan. Dan kota pertama yang ditaklukkan adalah entrance-nya Jericho. Dan berhasil, karena mentalnya udah berubah. Tembok Jericho itu runtuh. Runtuh itu bukan roboh loh Bapak Ibu ya. Dulu saya pikir tembok itu kalau roboh kayak gempa kemarin di Banten. Ceplek, jatuhnya ke sana ya, ada korban dong ya. Runtuh itu, kalau saya pernah ke sana ya, itu turun ke bawah. Ini kan sesuatu yang mustahil secara manusia. Karena kalau kita kunjungi, itu ada di kaki kita. Ya. Jadi puncaknya tembok ada di kaki kita. Itulah Tuhan. Dahsyat nggak? Ayo, hari ini saya mengajak Bapak Ibu, pakailah cara kebenaran. Grow in truth. Ya, prosesnya tidak ada shortcut. Ready? Oke, kalau ready saya mengajak. Kalau yang takut silakan mundur. Sebab zaman Gideon 10.000 orang peserta, 300 yang dipakai ya. Oke. Nah, prosesnya bagaimana? Prosesnya saya kabarin ya, tidak cepat. Bapak Ibu ya. Untuk menjadi kupu-kupu yang cantik, seekor ulat yang mungkin sangat menjijikkan terpaksa harus bertahan 3 minggu tanpa makan, berhibernasi. Tapi untuk siap jadi berkat. Mirip dengan perjanjian Tuhan tadi. Kamu akan menikmati tanah yang penuh susu dan madu. Bukan berarti semuanya disediakan. Wah, air sungainya susu, tinggal nyendok ngambil. No, ya. Terus madu bicara di mana-mana ada madu menetes. Enggak. Penuh susu artinya banyak sapi yang gemuk-gemuk penghasil susu. Tapi sapinya harus dipelihara, Bapak Ibu ya. Penuh madu bicara di situ banyak kumbang dan pasti banyak bunga yang indah. Karena apa? Karena madu hasil penyerbukan yang diambil kumbang dari bunga. Berarti tanah itu indah, subur. Nah, ini yang Tuhan mau lakukan. Tapi lewatin satu proses, tidak instan. Saya mau cerita dikit nih ya. Saya ngalamin. Dan perubahan itu nggak enak, Bapak Ibu. Ada yang namanya J-curve ya. Makanya kita ngalamin Julian, Junaidi, Juhono, depannya J ya. Itu ngalamin pertama turun dulu pasti ya. Kalau mau bener pasti banyak hal yang harus dikoreksi. Tapi untuk naik memang butuh proses perubahan. Jangan cuma terima berkatnya. Ini kan kalimat berkat yang paling senang diterima waktu kita doa penutup ibadah. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Amin. But you do nothing. Ya engkau tetap sama. Perubahan bukanlah perubahan sampai terjadi perubahan. Engkau akan naik dan bukan turun. Tetap turun. Orang nggak berubah loh. Gimana ya? Jadi prosesnya berubah tuh U-turn. Saya U-turn 2 kali Bapak Ibu ya. Pertama 98 saya masih di bank. Saya mengalami krisis waktu itu, dan itu tahun saya menikah, betul-betul dari nol. Untung waktu itu ada istri, diajak menikah, jawabnya saya ngomong investasi saya salah, saya udah kerja 9 tahun, nggak punya apa-apa, gila nggak Bapak Ibu ya? Di bank bisa ngatur duit orang, nggak bisa ngatur duit sendiri loh Bapak Ibu, bisa salah Bapak Ibu ya? Dan untung waktu istri saya bilang, ya udahlah kita mulai dari nol aja. Itu perkataan yang cuma ada di pom bensin hari ini, Mas mulai dari nol ya Mas ya. Saya U-turn mulai dari nol, tapi trial and error, karena tidak didukung oleh ekosistem, oleh komunitas. Sampai 2006 saya ketemulah komunitas KBC. Ini U-turn saya yang kedua, mindset. Kalau yang pertama, cuman semangat, yang kedua, sampai ke skill. Grow in truth-nya dapat, grow in competence-nya dapat.
Di situ saya mulai belajar yang serius nih, ambil sertifikasi, praktek langsung Bapak Ibu ya. Terus kemudian kita mulai tumbuh. Dan goal yang ketiga adalah 2013 waktu itu. Dan saya dapatkan 2019 saya berkata cukup. Jadi 777, ini 3 term ya Bapak Ibu ya. Goal 2020 saya akhiri, 2019 Juli saya bilang cukup. Karena saya menghitung Tuhan disediakan sampai dengan masa depan yang penuh dengan sejahtera. Tidak banyak ya. Ternyata saya tidak butuh banyak Bapak Ibu. Dan inilah yang perlu kita lakukan. Mau tahu kira-kira gambarannya CV-nya gini. Saya nggak detailkan. Yang jelas saya gambarkan 7 tahun pertama sejak saya nikah itu rapotnya merah. Ya, turun terus. Banyak trial and error. Nyoba bisnis gagal. Apapun gagal Bapak Ibu. Waktu saya belajar grow in truth, grow in competence, praktek nilai glory Bapak Ibu, Tuhan tambah-tambahkan. Beberapa memang saya beli, kebanyakan waktu itu dulu salah beli properti 2 kali saya nggak jadi. Saya nggak mau ngulangin kesalahan, kali ini udah bener ya. Dulu ada duit, saya nyicil kan bisa KPR murah ya di bank ya. Terus waktu itu pikir nanti tua saya sewa-sewain. Baru ngerti juga pas pandemi kemarin. Banyak menampung teman-teman yang problem, entah harus karantina mandiri, ada yang harus diusir dari tempat kosnya karena nggak bisa bayar, ada yang pre-PHK. Hari ini ternyata rumah dan apartemen ini Tuhan sediakan not for me gitu. Saya nggak mungkin tinggal semuanya, tapi ternyata buat komunitas. Jadi tahun-tahun di mana kami hari ini berbagi adalah tahun-tahun yang bahagia ya. Saya dapatkan apa yang jadi goal kita selama 2 periode, istilahnya 2 kali 7, dan kali ini waktunya berbagi. Nah, saya mau share apa yang saya lakukan Bapak Ibu adalah saya butuh yang namanya iman. Bukan Superman, tapi iman super iman. Boleh naik, boleh turun Bapak Ibu, tapi grafiknya harusnya naik. Ini kalau saham Bapak Ibu, growth-nya yang pasti yang kanan, nggak mungkin kiri. Kalau yang kiri gorengan Bapak Ibu ya. Nggak ada yang normal itu iman Superman. Karena Superman kan kurang normal ya. Ya, dari fotonya kelihatan kan ya, ada bagian dalam yang dipakai di luar gitu katanya ya. Tapi kalau Superiman Bapak Ibu, saya kok naik turun normal. Ini Bapak Ibu normal ya, masih normal berarti. Tapi arahnya seperti ini, itu yang sehat Bapak Ibu. Ya, harus arahnya benar, sekalipun turun, ayo bangkit lagi. Nah, saya mengajak 3 grow pagi hari ini saya mau siarkan. Pertama, mulailah dengan grow in truth. Apa grow in truth? Firman itu adalah dasar dari kebenaran. Ya, jika ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Basicnya tuh firman. Banyak orang mengabaikan, istilahnya saya rasanya pintar sendiri, tapi saya akhirnya lupa kalau saya melibatkan Tuhan itu pasti hasilnya beda. Ingat ya, butuh bagian kita, butuh bagian Tuhan. Balik ke sini. Ketakutan apa sih yang membuat kita tinggalkan Tuhan? Ya, istilahnya kita abaikan Tuhan ini nggak pinter loh soal bisnis, saya lebih pinter ya. Karena kita suka kompromi dan kita suka khawatir. Nah, fear factor apa yang menghalangi kita? Ini harus jadi peperangan kita. Tadi saya bilang ya, Bapak Ibu masuk tanah perjanjian itu butuh baju perang, perubahan mindset. Apa kekhawatiran selama ini membuat kita takut? Banyak orang takut kalau waktu COVID takut kena COVID, barangkali benar ya. Tapi kalau takut miskin, nah ini belum miskin. Udah takut duluan Bapak Ibu, sehingga dia percaya dengan kekuatannya sendiri dan dia tidak berani menghadapi kenyataan. Banyak orang takut gagal. Tadi saya bilang kan iman Superman tuh naik terus, ya nggak pernah gagal kan. Jadi kalau Bapak Ibu ditawarin investasi, ini loh cuan terus, bilang itu Superman, bukan bagian saya ya. Ini nggak pernah gagal robotnya, ya sudah ya, itu bagian saya. Simple kalau saya ditawarin begitu Bapak Ibu. Ini buktinya banyak loh hari ini ya, banyak orang menawarkan Superman. Bapak Ibu, kalaupun saya gagal, no problem, saya akan mencoba lagi. Beri ruang kegagalan justru untuk kita bangkit. Yang kedua, takut ditolak. Wah, ini lebih serem lagi Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tahu Anil David, kisah yang dibaca di Hignobi ya. Dia punya crime adalah apa ya? Fraud and criminal breach of trust. Jadi melanggar kepercayaan. Waktu itu statusnya seperti istri saya, petugas asuransi, penjual asuransi. 3 kali bayangin jatuh di lubang yang sama. Karena apa? Fraud, breach of trust. Saya ketemu teman yang kemudian jadi korban. Terus kemudian saya bilang akhirnya dipanggil, saya coba mediasi. Kalau nggak dilaporin masuk penjara juga Bapak Ibu.
Nah, kita lagi perangi orang-orang yang begini. Karena apa? Di luar sana, sekarang bukan cuma MLM yang biasa, MLM yang tadi robot, MLM asuransi itu lagi memberikan apa ya, sesuatu image baru yang berkata begini, bahkan ponakan saya nanya gini ke istri saya, kalau jadi asuransi itu kata temanku, wah ya, itu bisa wow gitu loh, mobil dia udah X1, udah Mercy, tampilannya harus bagus, dan oleh leadernya, kebetulan leadernya itu sebulan income-nya udah 2,5 M, di burn money, dia juga nge-burn kayak startup Bapak Ibu ya, 500 juta, ada yang dipinjemi, ada ini, pokoknya lifestyle-nya harus bagus supaya jadi followernya, mereka percaya sama kamu. Dan akhirnya semua ikutan punya X1. Karena kalau yang nggak punya, cuman ada IGGA Awila, Bapak Ibu, ditolak di komunitas itu. Dan dia bilang kepada orang-orang, rekrut sebanyak-banyaknya, nggak usah jualan. Saya bilang, gimana caranya kalau orang nggak jualan, bisa dapat komisi? Itu forget it. Udahlah, lupakan. Saya takut ini fraud akan menjalar seperti kasus Anil David. Nah, orang yang saya mediasi juga begitu. Mereka lakukan apa? Karena mereka ditarget begitu rupa. Dengan satu level yang ya menjanjikan seperti itu. Akhirnya apapun dilakukan. Ceritanya polis teman saya itu, ya ini makanya Bapak Ibu harus cek ya. Jangan terlalu percaya, tanpa kita harus ngecek. Dibuka tutup oleh agennya. Teken ya. Ternyata supaya dia dapat komisi, tutup saldo. Jadi saldonya habis, Bapak Ibu bayangin. Selalu mulai dari nol lagi akuisisinya. Ngeri nggak? Itu fraud. Kalau dilaporkan, pasti kena. Nah, akhirnya dimediasi, dia nyicil, dan seterusnya. Dia ngaku. Ya, buat beli mobil, buat gaya hidup, dan seterusnya. Bapak Ibu, ngeri banget loh Bapak Ibu. Kalau kita di komunitas yang tidak menerima karena kita tidak follow apa yang dia lakukan. Di sini nggak ada yang ditolak. Ya, kalau di komunitas ini Bapak Ibu mau jelek, mau buruk, apa adanya, nggak ada yang ditolak. Syukurlah ada di komunitas benar. Yang ketiga, kalau kita profesional nih biasanya ya, takut posisi saya diambil orang. Saya paling senang justru. Ya, kalau dulu ada anak buah saya naik pangkat, berarti saya waktunya naik lebih tinggi lagi Bapak Ibu. Makanya Citibank terkenal sebagai bank yang melatih. Nah, beberapa juga begitu. Mereka melatih, istilahnya memberikan edukasi supaya benar. Terbalik ke asuransi tadi, ada yang sampai demo di depan satu kantornya. Kenapa? Ya karena yang menjual nggak dilatih dengan benar gitu istilahnya. Nah, kita perang, kita harus mengedukasi orang-orang dengan benar. Ini orang-orang training harus ke sini arahnya ya. Rubah mindset, karena perang itu memang butuh mindset, mentalnya bukan budak. Harusnya seorang pahlawan, ya, guard. Dan yang terakhir, no shortcut. Kalau kita takut pada kenyataan dan cari shortcut, itu karena kekhawatiran saja. Bapak Ibu, jangan takut berbeda sendiri. Sekalipun banyak orang yang left dari kita, kita tetap right. Ya Bapak Ibu ya. Karena Tuhan berkata, apapun juga Tuhan akan menyertai. Saya mau share dikit, karena ini masih lagi hotnya pengampunan sukarela, pajak, teks amnesti jilid 2. Salah satu yang diperbaiki tahun ini mungkin banyak fokus ke pajak. 2016, saya udah share waktu itu, zaman camp masih offline ya, bahwa mumpung ada teks amnesti. Ini program luar biasa loh, pengampunan, zaman waktu itu dirjennya orang Kristiani. Karena dia berkata begini, so simple, kan takut orang jadi jebakan ya. So simple, mana bisa orang nggak diampuni jadi bener. Ya, kalau mau bener diampuni dulu gitu. Dan ternyata masih ada sisa. Ya ini muncul yang kedua. Lah begitulah. Karena apa? Makin ke depan itu data makin online Bapak Ibu. Sehingga nggak mungkin kita menyembunyikan lagi. That's why ungkap saja ya. Mumpung ada PPS. Saya bukan orang pajak. Tapi Bapak Ibu saya sarankan ikut aja ya. Apa yang lupa? Kenapa? Ini ada kabar baik lagi. Karena kalau saya reveal, saya ungkap Bapak Ibu, paling nggak 2021 ke belakang dosa 5 tahun yang kemarin saya nggak dibongkar. Kita perbaiki ke depan. Ya, ini kabar baik. Ya, carilah nanti konsultan yang jelas, yang pajak yang jelas untuk bagaimana. Sebenarnya tinggal klik online kok. Nih, daftarnya kali ini online aja untuk ungkapin PPS. Tapi jangan takut, Bapak Ibu ya. Salmon itu mau jadi berkat, beranak pinak. Dia memang melawan arus dan dia sampai di atas ketemunya beruang yang siap mencaplok. Ini kan keren, Bapak Ibu ya. Udah setengah mati, ternyata dapatnya, wah masih tantangan. Ya ini perang, that's why. Menuju tanah perjanjian, dream kita, menuju pertumbuhan keuangan, Bapak Ibu nggak pernah berhenti bagian yang harus dilakukan every day, effort kita harus ada proses. Tapi hari ini salmon tidak punah. Khususnya bagi yang suka sashimi akan menyesal ya, kalau salmon punah. But
Jesus always tell us, fear not, for I am with you. Amin, Bapak Ibu. Ini grow yang pertama yang harus kita perhatikan. Oke, kita masuk yang kedua ya. Grow in yang kedua, truth. Sudah lewat grow in competence sekarang ya. Kalau foto kiri ini foto lama saya sudah tunjukkan, selalu saya bilang ya, tukang cat ini nggak kompeten karena walaupun dia melakukan tugas dengan benar ya, karena ada jenazah, ngomongnya baik ini, jenazah tikus nggak diangkat, main cat aja ya, tugasnya benar, tapi dia nggak grow in competence. Yang mau shifting up, ini nanti panitia akan umumin detail ya, masih buka pendaftaran, nggak tahu masih buka nggak ya, pokoknya sampai dengan 31 Januari, early bird masih. Ya, ini bayar cost-nya doang sebenarnya, bukan bayar Pak Paulus ya, Bapak Ibu ya. Cuma 1,5 juta, bayangin. Ini luar biasa, Bapak Ibu ya. Di mana di mentor mulai Maret sampai Desember, 9 bulan. Terus kemudian Bapak Ibu belajar langsung dari pakar. Plus, nanti mungkin yang pernah ikut boleh ditanya ya, ada peluang untuk memang naik kelas di bisnis kita. Tapi ya memang kalau nggak nurut ya keluar. Kemarin yang ikut berapa, yang lulus berapa ya. Nanti akan dipilih sampai graduation, ada mungkin the best 10 perusahaan, the best 5 ya. Kemarin saya diminta Pak Paulus, mau nggak Pak Juwono jadi mentor? Saya welcome. Ya, saya masuk ke tim mentor yang ada di acara Shifting Up. Ya, oke. Grow in competence prinsipnya adalah jangan malas dan jangan alasan. Dua ini loh. Ya, banyak alasan membuat kita punya excuse, dan excuse itu selalu membuat kita lambat, besok lagi, tunda lagi ya. Dua kegagalan seseorang waktu dia mau berubah adalah tidak melakukan. Teman kita ini jualan ikan koi, untungnya dapat penjelasan dari, atau istilahnya dapat input dari teman-teman komunitas. Kalau teman-teman lihat seperti ini, coba boleh chat nih ya, boleh chat Bapak Ibu ya. Ada teman jual ikan koi, kasihan kan ya, penampilannya, ini pasti omset nggak ada nih Bapak Ibu ya. Kira-kira, ini ngomong hari ini, zaman now ya, ikan koi termasuk, mungkin ikan cupang sama ikan koi laku mana ya Pak David ya. Nah, apa yang mau dikasih ide ke teman kita ini sebagai komunitas yang baik ya, supaya dia grow in competence. Boleh chat Bapak Ibu, saya pengen lihat pendapat teman-teman, ikut peduli terhadap teman kita ini enggak gitu kira-kira. Yuk, silakan chat. Apa perbaikan yang harus dilakukan? Perubahan apa yang harus dilakukan? Kayak tadi kita bilang, oh Pak harus berubah ini dan itu. Ya silakan, boleh chat. Saya tunggu ya 1 menit lah ya. Beberapa chat, masukan yang baik, mungkin itu berguna buat teman-teman. Chatnya di able bagian Virtek. Wah, kolamnya koi itu lihatnya harus dari atas, jadi nggak mungkin dipajang seperti akuarium ya, seperti itu. Kemudian pagar dibuka, betul, itu openness ya kan. Koi nggak pakai akuarium sih. Terus gerbangnya harus diperbaikin, betul, chatnya khususnya ya. Kalau pasang iklan mahal ya udah paling nggak di chat aja seperti itu. Target market kita hari ini memang betul harus semuanya online ya. Display produk, displaynya berarti cuma di kolam ya. Pelangnya diganti, banner ya, bannernya kalau nggak mau pajak jangan tulis nama toko atau nomor telepon ya, cukup istilahnya foto ikan koi aja. Kalau nggak diukurin tuh zaman Pak Ahok ya, 1 meter kali 1 meter berapa duit tuh ya. Oke, terus ada branding, betul, brand itu mahal ya, kalau bisa dijual brandnya orang misalnya bisa mengenali dia ya, itu. Oke, thank you. Ini masukan-masukan yang baik. Kata murah harus diganti dengan kualitas premium, harga terjangkau. Ini words yang sangat bagus ya. Mulai starts from mungkin 25.000 yang paling kecil ya anakannya ya. Yang jelas gara-gara teman-teman kasih masukan dia berubah lah ya, paling begini ya. Ini udah berubah semua, tampilannya begini. Memang ini kalau ikan emas ada akuariumnya, kalau koi nggak bisa. Nggak bisa aja. Ini yang salah cuma tampilan ikan koinya. Tapi berubah ya. Bapak Ibu, ini yang paling penting berubah. Nah, disruption ini memang membuat kita harus berpikir, bisa nggak kira-kira kita mengantisipasi? Ini McKinsey punya data bahwa semua ke depan, apalagi zaman sekarang ada metaverse, banking siap-siap metaverse. Itu dream saya sejak dulu sebenarnya. Saya ngomong ke teman yang bisa bikin game di Bandung waktu itu, saya bilang gini, andai kata ya, kita bisa seakan-akan jalan-jalan di dunia maya, terus kemudian masuk ke bank, invest, begini begitu ya, investnya real, Bapak Ibu, atau kalau dalam bentuk game, kalau nggak pakai duit misalnya begitu, tapi kita mengalami benar-benar the real. Saya kadang-kadang mikir,
oh, apa yang saya pikir ini kejadian. Dulu saya mikir orang ngomong bisa langsung berubah, kejadian. Cuman saya nggak bisa melaksanakan aja ya, bukan bidang saya. Ini out of my skill gitu digital. Ya udah, ajak teman-teman yang bisa. Ya, Bapak Ibu, inilah dunia ya. Dan pergeseran dari istilahnya kalau income rise, negara yang maju ya, consumption akan berubah menuju ke services. Jadi service kita harus berubah. Nah, jualan ikan koi pun servisnya yang harus berubah ya, mudah. Semua harus mudah. Negara Bangladesh mungkin jual food and beverage-nya masih jadi andalan. Tapi yang atas seperti Australia, Jepang ini udah bergeser, makin kecil yang bawah. Dia bergeser ke arah leisure, recreation, communication, Bapak Ibu, itu butuh banget. Orang-orang jasa-jasa seperti Indonesia masih tengah-tengah ya. Ini yang dikotakin Indonesia. Masih banyak yang konvensional di bawah. Nah, tapi harus berubah. Banking contoh nih ya, ditanya nih pas apa istilahnya nasabah. Dengan kondisi ini persis dengan tadi ya, setelah Covid berlalu, kira-kira Anda yang mau meningkatkan frekuensi increase to use ya, istilah digital, ternyata ada 39 dan 34% online dan mobile banking. 43 dan 51 berarti udah hampir 80 Bapak Ibu ya, will use the SIM. Berarti yang 20% left. Makanya bank hari ini harganya naik tinggi, walaupun menurut saya suatu hari nggak survive, beberapa pasti tumbang dengan persaingan mereka yang digital hari ini, harga sahamnya udah nggak real. That's why I don't touch. Ya, Bapak Ibu, bisnis UKM pun tetap bisa berubah. Contoh nih, UKM, ya, misalnya warung, menyentuh digital di mana aja? Coba kita lihat ya, pertama ya. Dia sekarang logistiknya udah pakai pemesanan online misalnya, orderingnya. Jadi tahu stoknya jelas, berapa yang kurang, berapa yang sisa, dan seterusnya. Bisa last mile delivery, entah dia ordernya nggak perlu nyetok banyak, ya, kemudian ngirimnya juga begitu, pakai delivery. Terus dia punya customer data untuk campaigns, orang sukanya beli apa, mau promo bulan ini apa. Terus pembayarnya bisa e-payment, pakai GoPay, pakai apa, Shopee Pay, dan everything ya. Terus store display-nya juga begitu, inventory management-nya, display-nya, ada portalnya, loyalty program-nya. Bayangin, UKM sekalipun bisa menjadi perusahaan digital. Dan Indonesia ada 4 juta. Banyak banget ya. Nah, ini akan ke depan seperti inilah. Ini menurut McKinsey ya, bukan saya, terbaru nih 2021. Bahkan KBC hari ini memilih blended learning. Ini adalah bagian daripada grow in competence kita. Mau tidak mau, Bapak Ibu. Nah, kita masuk ke yang terakhir. Setelah saya diberkati, setelah saya grow, goal terakhir adalah apa yang saya mau lakukan. Penghalang pertumbuhan kita yang ketiga ini adalah ego dan cinta uang. Pengkhotbah berkata, siapa cinta uang tidak akan puas dengan uang. Ya. Jesus, when you gonna wake up? When you gonna wake up and calm this raging sea? Jesus, when you gonna wake up? When you gonna wake up? How can you sleep when we're in need? Just one word from the Maker, in all the ways be still. Just one touch from the Healer, and all will be made well. So Jesus, when you gonna wake up? When you gonna wake up? Calm this raging sea. Jesus, when you gonna wake up? When you gonna wake up? How can you sleep when we're in need? Just one word from the Maker, and all the ways will be made still. Just one touch from the Healer, and all will be made well. Just one word
just one touch from the healer, and all will be made well. Hello Rise and Podcast listeners, terima kasih Anda telah menyimak Rise Podcast Special Edition yang dipersembahkan oleh Kingdom Business Community. Harapan kami setiap episode Rise Podcast dapat menginspirasi Anda untuk terus mengalami transformasi dalam melakukan bisnis dan profesi Anda untuk tujuan yang mulia, membangun bisnis melalui manusia dan membangun manusia melalui bisnis. Kami mengajak setiap Anda dan perusahaan Anda untuk bergabung bersama kami dalam komunitas Kingdom Business Community. Secara bersama, kita bisa bertumbuh, berkembang, dan sukses, serta dapat berkolaborasi dalam gerakan kepedulian kepada sesama untuk Indonesia yang lebih baik. Untuk dapat bergabung, silahkan kunjungi website Kingdom Business Community di www.kbc.or.id atau hubungi Sekretariat Nasional KBC di 0817 131 257. Sekali lagi, www.kbc.or.id. Rise Podcast Kingdom Business Community. We podcast with heart. Sampai jumpa.